Shalom saudara. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita bersyukur pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mengecap segala kebaikan Tuhan, segala kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih lagi, sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Betapa baik
Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pelita, menjadi terang di dalam hidup kami, yang menuntun kami Tuhan kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau siap Tuhan mendengar firman-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan akan hamba-Mu, Kau Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan Kau memberkati Tuhan setiap kami ada di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, makasih. Bisa minta tolong. Thank you. Shalom saudara. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang bertemakan the power of gospel. Jadi ini merupakan kuasa daripada Injil. Ketika kita mendengar kata-kata Injil, apa yang terbesit dalam pikiran kita, saudara? Kabar baik. Ketika kita mendengarkan Injil, maka yang terbesit dalam pikiran kita adalah kabar baik. Kenapa? Karena Injil memberitakan soal keselamatan yang kita miliki melalui kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Nah, di sini, saudara, kita akan melihat bagaimana Injil sendiri atau kabar baik ini memiliki kuasa, yaitu kuasa untuk melakukan sesuatu. Kita akan melihat yang pertama, apa yang dilakukan oleh Injil ini. Injil ini memberikan kita sukacita yang besar dan pengharapan yang hidup. Di mana kita bisa temukan ayatnya? Ayatnya ada di Yesaya 25 ayat 6 sampai dengan 9. Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Kalau saudara baca, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Di situ judulnya, keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Nah, kata-kata keselamatan ini mengandung arti bahwa ini merupakan sesuatu yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini menjanjikan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Di sini gak cuma bilang bagi bangsa Israel. Atau waktu itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan secara langsung untuk menjadi kepunyaannya. Tetapi kita lihat di sini dikatakan bahwa keselamatan ini nanti akan diberikan kepada semua bangsa. Firman Tuhan seperti ini berbunyi di Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengonyakan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ayat 8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Beberapa hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, saudara, dikatakan di ayat ke-6. Tuhan semesta alam akan menyediakan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan? Amin. Dia Allah yang menyediakan. Apa sih yang disediakan Tuhan? Dikatakan di sini Tuhan akan menyediakan bagi segala bangsa. Jadi untuk semua bangsa dikatakan suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk. Suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Siapa di sini yang hobinya makan? Bisa angkat tangan, saudara? Wah, banyak yang gak ngaku. Di sini, saudara, firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan ini menyediakan segala jenis makanan. Dan kalau saudara baca di sini, kita bisa lihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu merupakan salah satu cara kita ini bisa bersuka cita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menjanjikan adalah Tuhan yang akan memperlakukan apa yang Dia janjikan.
Dan di sini kalau saudara lihat di ayat ke-7, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada suku-suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Kalau saudara baca kain perkabungan, ini maksudnya apa sih saudara? Kalau orang bilang saya lagi berkabung, berarti saya lagi sedih. Dan dikatakan di firman Tuhan, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa. Ini nggak bicara soal satu bangsa, saudara. Ini bicara kepada suku bangsa. Berarti kita bisa lihat bahwa Injil ini atau keselamatan yang Tuhan berikan, ini dimaksudkan Tuhan untuk semua suku dan bangsa. Dan kalau kita lihat lagi di sini dikatakan, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Kata-kata seterusnya ini memiliki arti tidak akan putus atau tidak akan berkesudahan. Apa yang dikatakan di firman Tuhan ini, ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Kunci maut itu dia yang pegang. Dia mengalahkan maut dan dia menyediakan maut. Kenapa? Karena begitu orang mendengar Injil ini dan mereka percaya, mereka ini memiliki keselamatan, kehidupan yang kekal. Nah, dikatakan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Siapa di sini yang belum pernah berbuat kesalahan, saudara? Nggak ada ya, semua kita pasti pernah. Nggak peduli siapapun itu, dari bangsa manapun, kita semua pernah berbuat kesalahan. Dan firman Tuhan di sini menyatakan aib umatnya, bukan aib semua orang, saudara. Umatnya, aib umatnya dijauhkannya dari seluruh bumi. Menarik kalau kita melihat di kitab Mazmur itu mengatakan hal yang sama, saudara. Mungkin saudara sering dengar lagunya. Sejauh timur dari barat. Apa yang dilakukan Tuhan? Melemparkan dosa kita. Apa yang dikatakan di sini? Dijauhkannya dari seluruh bumi. Ini berbicara soal apa? Soal pengampunan. Kalau kita lihat saudara, bagaimana Tuhan Yesus ini memperlakukan orang yang telah menyiksa dia, yang telah menyesah dia, yang telah membunuh dia, yang mencoba untuk membunuh dia. Pastinya dia menyerahkan nyawanya sendiri ketika dia meninggal. Tetapi mereka mencoba untuk membunuhnya, mereka menyiksanya. Apa sih yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib? Sebelum dia meninggal, dia bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata itu yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Walaupun dia sudah menerima siksaan. Dia menerima cercaan. Dia ditindas, dia disiksa. Tapi kata-kata pengampunan yang keluar dari mulut Tuhan. Hal ini sama juga dilakukan oleh pengikutnya Tuhan Yesus. Kalau saudara ingat waktu Paulus dan Silas mereka di dalam penjara, mereka itu disiksa sebelum itu karena mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan kabar baik ini, saudara. Dan mereka itu mendapatkan siksaan sehingga mereka disesah dan setelah itu mereka dimasukkan penjara yang paling dalam. Dan di tengah malam ketika mereka ini mengalami penderitaan yang berat, mereka ini menaikkan doa dan pujian bagi Allah. Hal yang menarik saudara, Tuhan ini mengadakan mujizat. Bagaimana gempa bumi itu besar sehingga membuka pintu-pintu. Apa yang mau dilakukan oleh kepala penjara? Pengen bunuh diri. Karena ketakutan saudara. Apa sih yang Paulus dan Silas katakan? Jangan lakukan. Dia masih punya kabar baik itu, Injil itu. Saudara bisa lihat walaupun dia disiksa, diperlakukan secara tidak enak, dia nggak bilang ya udah mati aja. Tadi udah nyiksa saya kok. Tapi dia bilang apa? Jangan lakukan itu. Saudara bisa lihat hasilnya apa? Hasilnya kalau saudara lihat bahwa mereka itu diberikan kesempatan oleh Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan kepala penjara ini, tetapi seisi rumah mereka mendapatkan keselamatan. Kita akan lanjutkan saudara. Dan di sini dikatakan, marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Kenapa kita bisa memiliki sukacita? Karena janji Allah ini merupakan keselamatan bagi kita semua. Kenapa? Kita menjadi umatnya dan kita dikatakan Tuhan ini yang akan dikatakan di sini
menghapuskan air mata dan menjauhkan dari seluruh bumi aibnya. Jadi kita bisa lihat di sini kenapa kita bisa memiliki sukacita. Di ayat ke-9 dikatakan, inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan, dan inilah Tuhan yang kita nantikan, marilah kita bersorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, memberikan kita sebuah sukacita. Kenapa? Karena kita memiliki pengharapan. Pengharapan ini yang gak dimiliki oleh orang lain, saudara. Orang-orang yang gak percaya. Kenapa? Karena pengharapan ini bisa kita dapatkan hanya di dalam Tuhan. Nah, yang kedua kita akan melihat, saudara, di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Ini yang diberikan atau kuasa yang diberikan dari Injil, yaitu pengampunan dari segala dosa. Kita lihat di Efesus 1 ayat 5-7. Efesus 1 ayat 5-7 berkata seperti ini. Dalam kasih, Ia menuntutkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaannya. Selanjutnya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7, sebab di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kalau yang tadi pertama, firman Tuhan ini memberikan kita sukacita karena sebuah janji yang Tuhan berikan. Yang kedua, firman Tuhan ini atau Injil ini memberikan kita pengampunan. Karena di ayat 7 dikatakan sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Kenapa penting bagi kita untuk memberitakan Injil? Karena kita tahu bahwa di sini ada kuasa Tuhan, bukan hanya untuk menyelamatkan, bukan hanya untuk memberikan sukacita, tetapi untuk mengampuni dosa. Karena apa, saudara? Karena firman Tuhan jelas di sini dikatakan oleh darahnya yang Dia cucurkan untuk kita semua, kita mendapatkan penebusan dan pengampunan dosa. Nah, kita akan lihat yang kedua, saudara. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 31. Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 31. Di sini kita akan lihat cerita mengenai rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Saudara bisa lihat kenapa penting sekali firman Tuhan ini diberitakan. Kita bisa lihat di sini. Di ayat 26 dikatakan, maka pergilah kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah. Lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Dikatakan di sini, mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke dalam atau kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. 28, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Saudara lihat namanya huruf besar. Nama siapa? Tuhan Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. 29, tetapi siapa, saudara? Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita yang telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan yang kamu bunuh. 31, dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Di 32, dan kami adalah apa, saudara? Saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangat tertusuklah hati mereka dan mereka bermaksud untuk apa? Membunuh rasul-rasul itu. Saudara bisa lihat betapa pentingnya Injil ini sampai Rasul Petrus pun dan rasul-rasul yang lain disuruh bungkam, mereka nggak mau. Kenapa? Karena dia tahu dari sini orang bisa mendapatkan keselamatan. Saudara bisa lihat di sini firman Tuhan menyatakan, ini yang Rasul Petrus katakan,
Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan apa saudara? Juru selamat. Ini adalah poin daripada Injil dan dikatakan di sini supaya Israel dapat bertobat. Arti bertobat adalah menerima Kristus tersebut dan menerima pengampunan dosa. Kalau mereka nggak mau menerima Kristus, mereka tetap berpegang teguh pada kependirian mereka nggak akan bisa menerima pengampunan dosa. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan jelas berkata oleh darahnya Kristus kita ini diampuni. Dan di sini di ayat 33 saudara, mendengar perkataan itu sangatlah tersusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Mereka ini siapa sih saudara? Imam-imam besar. Saudara bisa lihat, mereka dihakiminya di mana? Di mahkamah agama. Tapi even mahkamah agama dan imam besar mereka tidak mau mendengar akan nama Yesus. Mereka nggak mau menerima keselamatan itu. Dan hal ini masih berlaku saudara sampai sekarang. Saudara, saya saya mencari suatu video yang berkaitan dengan hal ini dan saya menemukan saudara bisa lihat apa sih yang dilakukan oleh orang Yahudi ketika mereka ini melihat orang Kristen atau pengikut Kristus. Boleh minta tolong diputarin? Saudara tahu artinya? We don't want you. Kami tidak mau kamu. Pergi. Evil, iblis, pergi. Itu yang dilakukan mereka sampai saat ini saudara. Kenapa? Karena mereka belum terpanggil. Firman Tuhan jelas menyatakan, kalau bukan Allah Bapa yang memberikan kepadaku, nggak ada seorang pun yang datang kepadaku. Walaupun mereka umat yang terpilih loh saudara. Mereka dipilih Allah untuk menjadi umatnya. Tapi sampai detik ini masih banyak dari mereka yang belum bisa terima Tuhan Yesus. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita harus mendoakan. Kenapa? Karena kalau bukan karena itu kita nggak mendapatkan kesempatan untuk menerima Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata kalau kita itu dicangkokkan. Kita yang bukan orang dari Yahudi, bukan orang Israel, tapi Tuhan itu memilih kita untuk menjadikan kita ini bagian daripada kerajaannya. Jadi saudara bisa lihat bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan ini memberikan kita sebuah pengharapan. Dan yang terakhir saudara, kita akan melihat di dalam Matius 25. Matius 25 ayat 34 sampai 40. Dikatakan seperti ini. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dan dalam penjara kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk siapa saudara? Aku. Ini berbicara soal apa? Soal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Soal bagaimana Tuhan Yesus itu akan memberikan upah kepada orang benar ketika mereka ini melakukan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Yaitu iman mereka, bahwa mereka ini mengasihi Tuhan dan diekspresikan dengan mengasihi sesama. Jadi kita bisa lihat bagaimana Tuhan ini memberikan apa saudara, di sini dikatakan kerajaan.
Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan ini nggak bersifat sementara kayak kerajaan di Inggris, saudara. Tetapi kerajaan ini bersifat kekal. Yang pertama tadi kita lihat Tuhan memberikan kita sukacita melalui kabar baik, Injil. Yang kedua tadi kita bisa lihat Tuhan memberikan kita pengampunan dosa. Yang ketiga ini Tuhan memberikan apa, saudara? Kerajaan. Bukan hanya keselamatan, pengampunan dosa, tapi kerajaan yang diberikan kepada kita adalah kerajaan untuk segala zaman. Kerajaan yang gak akan pernah terputus. Kenapa? Karena dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dan kita ini akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin, saudara. Amin. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk siang hari ini. Kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Injil-Mu Tuhan memberikan kami sukacita. Injil-Mu Tuhan yang memberikan kami pengharapan yang ada di dalam Engkau. Memberikan kami pengampunan dan keselamatan. Dan memberikan kami Tuhan kerajaan, yaitu kerajaan-Mu Tuhan yang akan datang Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau yang akan memberikan kami Tuhan pewahyuan akan firman-Mu ini Tuhan. Kalau kami mendengar ini Tuhan dan kami mau Tuhan untuk merenungkan apa yang menjadi firman-Mu, maka firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami dan berbuah. Sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi sumber mata air bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap kami, memenuhi kami dengan roh-Mu, memenuhi kami Tuhan dengan sukacita-Mu, dan juga dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya